Bab 186, Tempat di Alam Labirin Perburuan Musim Gugur. Tian Shao melihat Jiang Chen tampak agak tersesat. Dia belum pernah berada di kerajaan Sky Laurel selama itu dan kemungkinan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang perburuan musim gugur alam labirin. Jadi Tian Shao menjelaskan, perburuan musim gugur adalah acara meriah bagi para praktisi kerajaan Sky Laurel. Itu diadakan setiap 5 tahun sekali. Hampir semua praktisi di tingkat Master Ki sejati ke atas akan berpartisipasi. Apa yang istimewa dari itu? Alam labirin ini adalah tempat yang sangat istimewa. Hanya sekte pohon berharga yang memiliki koordinat pintu masuknya. Tetapi bahkan dengan koordinat, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibuka oleh sekte pohon berharga kapanpun ia mau. The Maze Realm biasanya dibuka setiap 5 tahun sekali. Jika kamu tidak meninggalkan alam labirin dalam waktu sebulan, maka kamu akan terjebak di dalamnya selamanya. Selama-lamanya, ya, Tian Shao menganggukkan kepalanya dengan tegas. Selama-lamanya, bukankah itu buka setiap 5 tahun sekali? Masih ada peluang untuk membuatnya kembali hidup-hidup. Tian Shao tersenyum, sama sekali tidak. Ini karena ruang di dalam alam labirin berbeda setiap saat. Alam labirin telah ada di dalam kerajaan Sky Laurel selama beberapa ratus tahun dan desain interiornya tidak pernah berulang. Ini berarti bahwa alam labirin yang muncul setiap kali sebenarnya adalah dunia yang berbeda. Oh, Jiang Chen sebenarnya agak penasaran sekarang. Dia tidak mengira bahwa ruang independen akan ada di tempat kecil seperti kerajaan Sky Laurel, apalagi ruang independen yang mengalir. Jiang Chen secara alami tahu bahwa apa yang disebut alam labirin ini adalah celah antara berbagai bidang keberadaan, bagian yang tumpang tindih dari bidang keberadaan yang berbeda, atau mungkin beberapa bentuk gangguan dalam bidang keberadaan yang sama. Biasanya ada ritme yang sangat jelas untuk pengoperasian ruang seperti itu. Perburuan musim gugur alam labirin ini tampaknya cukup menarik. Saya memiliki perut penuh teori sekarang tetapi kurang pengalaman praktis. Perburuan musim gugur ini adalah kesempatan untuk menguji teoriku. Setelah pikirannya berkelana ke sini, Jiang Chen bertanya, Tian Tua, bagaimana cara mendaftar untuk perburuan musim gugur alam labirin ini? Tian Shao sangat gembira mendengar kata-kata ini, apakah kamu ingin berpartisipasi? Jika Anda mau, Anda tidak perlu khawatir untuk mendaftar. Pangeran keempat akan mengurus semuanya untukmu. Oh, orang biasa tidak bisa mendaftar sendiri. Tian Shao tersenyum sedih, hanya bangsawan peringkat 2 atau lebih yang berhak berpartisipasi. Mereka yang memiliki hak untuk berpartisipasi juga akan menerima sejumlah kuota jumlah pengikut yang dapat mereka bawa. Ini mirip dengan berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun tutor Y tetapi perburuan musim gugur dalam skala yang jauh lebih besar daripada perjamuan tutor lama itu. Setidaknya beberapa ribu orang berpartisipasi setiap kali. Petik 2. Sebanyak itu, Tian Shao mengangguk, pikirkan saja. Begitu banyak pangeran, putra dan putri bangsawan dan abdi dalam, keturunan semua adipati, dan murid dari semua golongan, benar-benar ada banyak tempat. Akankah sekte pohon berharga mengirim murid untuk berpartisipasi? Jiang Chen agak ingin tahu tentang ini. Murid dalam dari sekte pohon berharga tidak akan berpartisipasi, jadi hanya murid luar dari 4 situs besar ini yang akan berpartisipasi dalam perburuan musim gugur alam labirin. Jiang Chen tiba-tiba mengerti. Jadi 4 situs besar hanya dihitung sebagai pinggiran sekte pohon berharga. Hanya mereka yang benar-benar terlatih dalam sekte pohon berharga yang dipandang sebagai murid batiniah. Murid-murid dalam tidak akan ambil bagian dalam perburuan musim gugur alam labirin. Apakah menurut Anda aneh bahwa meskipun sekte pohon berharga mengontrol koordinat, tidak ada murid dalam mereka yang berpartisipasi? Tian Shao tersenyum. Memang agak aneh. Jiang Chen mengangguk. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Sekte pohon berharga memiliki 2 alam labirin seperti ini. Yang lainnya disebut alam labirin Aquarius. Alam labirin itu memiliki tingkat kesulitan dan bahaya 3-5 kali lipat dari alam labirin eksternal. Alam labirin Aquarius adalah yang memiliki daya tarik sejati bagi murid-murid dalam dari sekte pohon berharga. Jiang Chen akhirnya benar-benar mengerti. Bukan karena murid sekte pohon berharga tidak berpartisipasi, melainkan, mereka menemukan tingkat perburuan musim gugur kali ini sepenuhnya di bawah mereka. Tapi Jiang Chen tidak meremehkannya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu baik. Tian Tua, kalau begitu tolong minta pangeran keempat untuk menyelamatkan tempat untukku. Tunggu, jika ada cukup tempat, maka tolong tinggalkan aku yang lain juga. Petik 2.
Tian Shao tersenyum dan mengangguk setuju sebelum dia tiba-tiba bertanya, sepertinya aku baru saja melihat pangeran pertama. Ah, jangan repot-repot menyebut orang yang tidak punya otak. Jiang Chen mengepakkan tangannya, sama sekali tidak tertarik dengan topik Ye Dai. Tian Shao tertawa terbahak-bahak. Tidak banyak orang di seluruh kerajaan Sky Laurel yang berani menyebut pangeran pertama tidak berotak. Jiang Chen benar-benar yang termuda, paling unik dari semuanya. Setelah mengusir Tian Shao, Jiang Chen berpikir sebentar dan merasa bahwa perburuan musim gugur ini adalah kesempatan untuk berlatih. Jika dia bisa menemukan beberapa peluang selama uji coba, dia pasti bisa sangat meningkatkan kekuatan pertempuran dan kemajuannya di jalan alam roh. Karena dia berencana untuk berpartisipasi dalam perburuan musim gugur alam labirin, dia secara alami perlu membuat beberapa persiapan. Jiang Chen tidak pernah bertempur tanpa persiapan sebelumnya. Dia melakukan kunjungan ke Myriad Treasures Palace dan menyiapkan beberapa kebutuhan. Dia juga memeriksa Jiang Yu. Tidak hanya dia benar-benar berasimilasi ke dalam Myriad Treasures Palace dalam kurun waktu sebulan, tetapi dia juga teladan dalam memenuhi posisinya dengan suara dan warna. Bahkan seorang eksentrik tua seperti Si Xiaoyao menganggapnya layak dipuji. Jiang Chen pergi hanya setelah menyampaikan beberapa kata penyemangat. Dia juga berencana melakukan perjalanan ke Istana Selatan. Setelah dia tiba di lokasi mereka di ibu kota, dia mengetahui bahwa Qiao Baishi telah mengikuti Penatua Ning kembali ke markas Istana Selatan. Dia sudah pergi hampir setengah bulan yang lalu. Jiang Chen membeli beberapa barang di konter sebelum berbalik untuk pergi. Karena Qiao Baishi tidak hadir, Jiang Chen juga tidak ingin berlama-lama. Ketika dia berjalan keluar dari pintu depan, dia tiba-tiba mendengar teriakan, "Saya sudah mengatakan bahwa klinik umum sudah berakhir. Para alkemis roh telah pergi. Bahkan jika Anda berlutut di sini sampai Anda pingsan, kami tidak akan dapat membantu Anda tidak peduli seberapa besar keinginan kami. Kami hanya pengusaha dan tidak tahu cara merawat pasien. Tuan rekan yang hebat, tolong. Lihat, kami bahkan sudah menyiapkan biaya diagnosis kami. Tolong, bisakah kalian membuat pengecualian untuk kami? Ai, kataku, apa yang tidak bisa kalian berdua dengar dengan alasan? Karena Anda memiliki biaya diagnosis, mengapa Anda tidak datang ketika Istana Selatan kami mengadakan klinik umum? Ai, kami mengalami beberapa kecelakaan dalam perjalanan ke sini dan biaya diagnosis disita. Kami akhirnya menyelesaikan kasus ini, tetapi klinik umum sudah berakhir saat itu. Bukankah itu hanya nasib buruk kita? Pria itu juga cukup sedih. Jiang Chen masuk setelah mendengar suara pria itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Tang Long." Pria ini adalah warga kerajaan Sky Laurel pertama yang ditemui Jiang Chen saat memasuki kerajaan. Dia adalah Wyvern Knight yang berpatroli di perbatasan. Ketika orang itu mendengar Jiang Chen memanggil namanya, dia tertegun sejenak ketika dia menoleh. "Ini kamu." Jejak kecanggungan dan rasa malu melintas di wajah Tang Long dan dia tampak agak malu. "Saya mendengar wanita saya mengatakan bahwa dia membawa Black Spirit Wood ke sini untuk meminta bantuan, tetapi itu diambil darinya. Kaulah yang membantunya, tapi itu malah membuatmu terlibat dalam kasus ini." Bukan karena Tang Long tidak memiliki rasa terima kasih, tetapi statusnya terlalu rendah baginya untuk memiliki hak untuk mengetahui kecerdasan orang dalam. Dia hanyalah seorang Wyvern Knight yang sedang berpatroli di perbatasan. Ada jarak yang terlalu besar antara dia dan penjaga Dragontid. Dia hanya tahu sebanyak ini. Adapun bagaimana kasus itu diselesaikan dan jika penyelamatnya telah dibebaskan, dia mencoba mempelajari hasilnya, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Tang Long tahu bahwa kata-katanya tidak membawa banyak bobot, jadi dia menyerah setelah beberapa saat. Ketika dia melihat Jiang Chen sekarang, dia secara alami merasa sedikit malu dan merasa bahwa dia berutang sesuatu pada Jiang Chen. Jiang Chen tidak tahu pikiran Tang Long saat dia tersenyum, "Kenapa kamu punya waktu untuk kembali ke ibu kota kali ini?" Wajah Tang Long meredup, "Lupakan saja, saya mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di rumah dan meninggalkan pos saya untuk kembali. Saya telah dipecat oleh penjaga perbatasan sekarang." "Itu benar, apakah kamu baik-baik saja? Saya pernah mendengar wanita saya mengatakan bahwa Anda terlibat dalam sebuah kasus dan menyinggung Istana Utara. Anda baik-baik saja?" Tang Long melebarkan matanya. Dia adalah rumput terendah di ibu kota. Dia sama sekali tidak memiliki firasat tentang situasi di dalam ibu kota, dan bahkan belum mengklarifikasi identitas Jiang Chen. "Bukankah aku baik-baik saja? Dragontid Guard mengembalikan tongkat Black Spirit Wood kepadamu, kan?"
Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Long sangat lega setelah melihat Jiang Chen baik-baik saja. Kayu roh hitam ini adalah apa yang saya minta untuk Anda bawa kembali terakhir kali untuk membuatnya ke klinik umum Istana Selatan. Siapa yang mengira bahwa saya berhasil tepat waktu, hanya untuk sesuatu yang tidak terduga muncul. Wanita saya mengatakan bahwa jika bukan karena Anda terakhir kali, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh para perampok dari Istana Utara. Untuk apa kalian membutuhkan klinik umum? Sepertinya kalian berdua tidak sakit. Petik 2. Tang Long menghela nafas, adikku yang sakit. Dia didiagnosis menderita kelumpuhan saat masih muda dan hanya bisa menghabiskan hari-harinya di kursi roda. Saya berpikir bahwa jika saya dapat meminta seorang alkemis roh untuk membantunya, maka mungkin dia akan dapat berdiri. Dia kemudian melemparkan pandangan pasrah pada orang dari Istana Selatan setelah berbicara. Rekan itu jelas mengetahui latar belakang Jiang Chen dan ekspresinya berubah saat dia mulai panik. Kamu Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, itu benar-benar bukan salah kami. Klinik umum telah lama berakhir dan kami rekan rendahan tidak memiliki kemampuan untuk merawat pasien. Jiang Chen merentangkan tangannya, baiklah, tidak ada urusanmu di sini. Apa yang Anda takutkan? Seolah-olah beban besar telah diangkat dari dada rekan itu. Tuan Muda Chen, apakah Anda ingin duduk di dalam? Lupakan saja, kamu diberhentikan. Rekan muda itu mengangguk dan membungkuk, tersenyum bahagia, ya. Tuan Muda Chen, maka yang ini akan pergi dulu. Dia pergi secepat mungkin. Orang macam apa Jiang Chen itu? Rekan muda telah melihatnya sendiri, cara Zhang Meng telah langsung diseret oleh Sir Bei dari Istana Selatan dan dipukuli langsung sampai mati hari itu di area transaksi. Ketika dia meninggalkan area transaksi, dia telah mengalahkan murid lain dari Istana Utara sampai mati. Bagaimana mungkin para murid Istana Selatan tidak mengenal seseorang yang galak seperti ini? Tang Long merasa aneh bahwa rekan itu sangat takut pada Jiang Chen. Bukankah kamu baru saja datang ke kerajaan Sky Laurel? Mengapa rekan ini tampak sangat takut padamu? Dia tidak tampak seperti seseorang yang sopan. Tang Long merasa sedikit terkejut. Jiang Chen tersenyum. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mungkin di sana, kami dapat membantu adik laki-lakimu menemukan seorang alkemis roh. Tang Long memulai, benarkah? Untuk apa aku berbohong padamu? Jiang Chen tersenyum. Tang Long adalah pria yang hangat dan antusias dan Jiang Chen kebetulan perlu melakukan perjalanan ke lembah Qingyang dan berbicara dengan lelaki tua Fei tentang sesuatu. Dia kebetulan bertemu dengan Tang Long. Membantunya keluar dari kenyamanan akan memungkinkan Jiang Chen untuk membalas niat baiknya dalam memperkenalkan rincian ibu kota kepadanya. Saya akan mengatakan ini dulu, saya hanya memiliki tongkat Black Spirit Wood ini untuk biaya diagnosis. Saya tidak akan dapat mengambil apapun jika harganya lebih tinggi. Jual rumah saya, keluarga saya hanya memiliki 3 gubuk jerami yang tidak diinginkan siapapun bahkan jika saya memberikannya kepada mereka. Tang Long ini cukup membumi, pikirannya juga sangat sederhana dan tanpa hiasan. Jiang Chen suka berinteraksi dengan orang-orang sederhana dan polos seperti dia dan tersenyum. Apa yang kamu khawatirkan? Saya tidak akan meminta Anda untuk membayar karena sayalah yang membawa Anda ke sini. Belum lagi, mereka tidak akan berani mengambil uang saya. Tang Long setengah skeptis dan setengah percaya. Dia berpikir bahwa Jiang Chen adalah seseorang yang baru saja tiba di kerajaan Sky Laurel. Bagaimana dia bisa berbicara dengan nada yang begitu tinggi? Dia juga penasaran pada saat yang sama, sebagai seseorang yang telah membunuh seorang murid Istana Utara, bagaimana dia bisa dengan berani berjalan-jalan di jalanan sekarang. Bab 187, Murid Sekte Aneh. Ketika Jiang Chen tiba di lokasi lembah Qingyang di ibu kota bersama Tang Long dan istrinya, wajah Tang Long berubah menjadi hijau saat dia membaca kata-kata lembah Qingyang di papan nama. Lembah Qingyang. Tang Long tergagap saat kakinya seperti diintai ke tanah, tidak mau mengambil satu langkah pun ke depan. Dia melihat tanda itu dengan gentar, seolah-olah tanda itu akan memakannya. Apa yang salah? Jiang Chen berpikir reaksinya agak aneh. Tang Long memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Saudaraku, dari mana asalmu? Metode Anda terlalu di luar sana. Ini adalah lokasi lembah Qingyang. Apakah kamu tidak takut diculik untuk menjadi pelayan obat bagi mereka karena kamu membawaku ke sini? Pelayan obat. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pemimpin paling senior lembah Qingyang, lelaki tua Fei,
sekarang menjadi pelayan obatnya dengan benar dan layak. Jiang Chen tidak benar-benar menginginkan hal itu terjadi, tapi orang tua Fei yang memohon padanya dengan wajah tebal. Jadi, ambil dia untuk menjadi pelayan obat. Orang tua Fei pertama-tama harus memiliki keberanian untuk menerimanya sebagai satu. Jangan khawatir, apakah aku akan menjualmu? Jiang Chen tersenyum. Ayo pergi. Tidak pergi. Saya takut. Tang Long menggelengkan kepalanya, dia cukup bertekad. Kau benar-benar tidak akan pergi. Lalu saya akan mencuci tangan dari masalah Anda. Petik 2. Tang Long ragu-ragu dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat tanda itu lagi, seolah-olah sedang bergulat dengan keputusan sulit di dalam hatinya. Aku akan masuk, tapi pertama-tama, kamu harus memberitahuku siapa dirimu. Sesaat kecemerlangan tiba-tiba melanda Tang Long saat dia mengajukan pertanyaan yang sangat bagus. Tepat ketika Jiang Chen merasa itu menjengkelkan dan lucu, sebuah suara tiba-tiba memanggil dari belakangnya, Jiang Chen. Jiang Chen berbalik dengan terkejut dan dia melihat seorang pria mengenakan semua jubah hitam dan jubah berdiri dengan canggung di sisi pintu. Itu kamu. Jiang Chen tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang memanggilnya adalah murid sekte pohon berharga, Han Xianke. Ini adalah murid jenius yang telah bentrok sengit dengan dia dalam pertandingan sparring verbal, dan dia bahkan melontarkan kata-kata brutal bahwa jika dia kalah dari Jiang Chen, dia akan menjadi anjing Jiang Chen. Han Xianke jelas merasa agak canggung dan dia juga ragu-ragu. Dia sepertinya ingin berbicara dengan Jiang Chen, tetapi dia juga sepertinya kesulitan untuk membuka mulutnya. Jiang Chen agak acuh tak acuh. Dia tidak menganggap serius kata-kata Han Xianke yang diucapkan dalam kemarahan. Murid sekte seperti Han Xianke semuanya seperti ini. Mata mereka berada di atas kepala mereka dan mereka menempatkan diri mereka di atas orang lain. Jiang Chen tidak memiliki perseteruan darah dengan dia, jadi dia tidak terlalu berpikiran untuk bersikap kejam terhadap Han Xianke. Ini aku. Han Xianke masih berjalan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kamu belum kembali ke sekte pohon berharga. Apa yang kamu lakukan berkeliaran di sekitar idiot tak berotak seperti Ye Dai di puncak hidupmu? Saya merasa itu adalah pemborosan yang buruk bahkan jika Anda tidak melakukannya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Kapan murid sekte memiliki begitu banyak waktu di tangan mereka? Wajah Han Xianke merah padam. Aku sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan Ye Dai. Dia membayar mahal untuk mengundang saya ke sini. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya padaku. Saya tidak menganggap serius apapun yang terjadi hari itu. Jiang Chen agak terkejut bahwa Han Xianke akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Menurut gaya khas murid sekte, mereka akan membenci keberaniannya dengan penuh gairah. Mereka ingin memusnahkannya, menginjak-injaknya di bawah kaki mereka seperti yang dituntut oleh gaya mereka. Han Xianke ini sebenarnya menyapanya lebih dulu. Ini benar-benar mengejutkan Jiang Chen. Han Xianke menghela nafas. Aku belum kembali ke sekte, tapi aku juga belum berkeliaran di sekitar Ye Dai. Kemudian apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu ingin meninggalkan sekte dan melanjutkan kehidupan sekuler. Aku juga tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Aku ingin menemukanmu, tapi aku tidak bisa cukup mengorbankan wajahku untuk melakukannya. Saya harus berjalan secara acak dengan harapan menabrak Anda, dan saya benar-benar melakukannya. Petik 2. Apa yang kamu mau dari aku? Apakah Anda masih ingin berjuang untuk menentukan siapa yang lebih baik? Jiang Chen benar-benar bingung dengan Han Xianke. Bagaimanapun, dia adalah murid sekte. Tidak bisakah dia berperilaku seperti murid sekte? Jiang Chen merasa agak tidak terbiasa dengan bagaimana Han Xianke bertindak. Di mata Jiang Chen, semua murid sekte tampak jahat dan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Jiang Chen, aku berpikir dengan hati-hati setelah aku pergi hari itu dan menyadari bahwa aku tidak membencimu sama sekali. Jika saya menghina orang lain, mereka pasti akan menghina saya. Ketika saya dipermalukan oleh Anda hari itu, saya telah mempermalukan diri saya sendiri. Dan, ketika saya merenungkan kata-kata Anda dengan cermat, kata-kata itu memang sangat masuk akal. Murid sekte seharusnya tidak menggunakan nama sekte mereka untuk menekan orang lain, tetapi sebaliknya harus menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya untuk meyakinkan orang lain tentang keunggulan mereka. Han Xianke menjadi lebih gelisah ketika dia berbicara. Saya merasa bahwa saya lebih kuat dari tetua Qing Yang dan mempermalukannya tanpa belas kasihan sehingga dia tidak punya jalan keluar. Lalu, karena kamu lebih kuat dariku, bukankah normal bagimu untuk mempermalukanku?
Karena ini masalahnya, alasan apa yang saya miliki untuk tidak dapat menerima apa yang telah terjadi pada saya. Membandingkan perasaan saya dengan orang lain, saya memang salah dulu. Jiang Chen tidak akan merasa aneh sama sekali jika Han Xianke telah melemparkan dirinya ke dalam deathmatch yang dilarang. Tapi saat Han Xianke mengomel terus-menerus, bergumam dan merenungkan tindakannya, Jiang Chen merasa sangat heran. Dia hampir ingin curiga bahwa Han Xianke telah menunjukkan penyiksaan dirinya untuk memenangkan kepercayaan Jiang Chen karena Ye Dai telah menyuruhnya melakukannya. Setelah pengamatannya yang cermat, dia menyadari bahwa ini bukan tipuan. Seorang jenius sekte seperti Han Xianke sama sekali bukan seseorang yang bisa dipaksa oleh Ye Dai. Selain itu, Han Xianke memiliki wajah yang ditarik dan panjang. Jelas bahwa dia benar-benar telah menghabiskan sebulan berkeliaran di luar. Jika seorang murid sekte melakukan suatu tindakan, dia pasti tidak akan pernah bisa menghasilkan tindakan kekecewaan yang realistis. Yang paling penting adalah bahwa kemampuan perseptif dari kepala psikis Jiang Chen sangat kuat. Dia bisa dengan jelas menangkap emosi sebenarnya di balik kata-kata Han Xianke. Han Xianke benar-benar mengungkapkan perasaannya yang tulus dan berbicara dari lubuk hatinya yang terdalam. Inilah yang paling mengejutkan Jiang Chen. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seorang murid sekte dengan mata di atas kepalanya dan tidak ada seorang pun di hadapannya akan menjadi begitu rendah hati setelah putaran kemunduran. Sepertinya meskipun murid sekte semua memasang ekspresi mencibir superioritas atas orang lain, mereka masih memiliki kepribadian yang sangat berbeda di dalam. Han Xianke kemungkinan adalah salah satu murid yang manja tetapi tidak buruk hati. Han Xianke, karena kamu mengatakan hal-hal ini, sepertinya kamu agak tercerahkan. Itu belum tentu hal yang buruk. Mungkin pencerahan ini akan bermanfaat bagi Anda dalam pelatihan Anda selanjutnya. Jika Anda sengaja menunggu saya untuk memberi saya penjelasan, tidak apa-apa. Aku hanya mengikuti arus hari itu dan tidak menyimpan dendam. Saya tidak memiliki perseteruan darah dengan Anda. Petik 2. Jiang Chen juga bukan seseorang yang dengan kejam memburu orang lain. Dia masih orang yang baik sampai batas tertentu, dan bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Jika Han Xianke dapat melihat kesalahannya dan mengubah caranya, maka dia jauh lebih kuat daripada murid sekte biasa manapun. Jiang Chen secara alami tidak akan berdiri di titik kecil untuk seseorang yang tahu kesalahannya dan bersedia untuk berubah. Ketika Han Xianke mendengar kata-kata Jiang Chen, seluruh dirinya tampak sangat hidup kembali. Jiang Chen, ini berarti aku tidak sia-sia menunggumu selama sebulan. Kamu sebenarnya masih menunggu dengan sia-sia, karena aku benar-benar tidak memikirkannya, haha. Jiang Chen tersenyum. Tidak, itu tidak sia-sia. Jiang Chen, meskipun kata-kata saya hari itu agak ekstrim, saya bersedia menahan diri untuk itu. Aku akan menjadi pengikutmu mulai sekarang. Hari itu, di saat yang panas, dia mengatakan bahwa dia akan menjadi anjing Jiang Chen jika dia kalah. Itu adalah kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Tapi Han Xianke adalah orang yang bangga. Kebanggaan seorang murid sekte tidak akan membiarkan dia lari dari membayar setelah kehilangan. Mengambil jenius sekte sebagai pengikut. Apakah Anda tidak takut bahwa sekte Anda akan menenggelamkan saya dalam ludah mereka? Jiang Chen melambaikan tangannya. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Anda dapat kembali dengan hati nurani yang bersih dan hati yang ringan. Tidak. Han Xianke menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jika aku bukan orang yang menepati janjiku, maka sekte jenius macam apa aku ini, Han Xianke? Saya tidak hanya akan menjadi gemuk karena memakan kata-kata saya sendiri, jantung dao bela diri saya juga akan terpengaruh. Jika saya kembali seperti ini, maka saya pasti akan jatuh dari posisi saya di sekte dan diasingkan ke cabang luar setelah 10 tahun atau lebih. Jiang Chen, Anda harus menganggap saya sebagai pengikut. Saya sungguh-sungguh. Jiang Chen menemukan bahwa dia telah dikalahkan. Han Xianke telah berbicara dalam lingkaran, akhirnya mencapai kesimpulan bahwa dia harus menjadi pengikut Jiang Chen. Tang Long di sisi lain, benar-benar terperangah. Jika dia tidak bersama Jiang Chen selama ini, dia hampir akan curiga bahwa keduanya sedang berakting. Seorang murid sekte jenius memohon Jiang Chen untuk membawanya sebagai pengikut. Ini adalah murid jenius dari sekte pohon berharga. Otak Tang Long benar-benar kacau balau. Batas pemahamannya yang buruk sama sekali tidak berguna. Pengetahuannya tentang dunia benar-benar tidak dapat memahami pemandangan aneh yang terjadi di depannya.
Adapun Han Xianke, dia jelas sudah mengambil keputusan dan tidak peduli sama sekali bahwa ada orang lain yang hadir. Dia hanya punya satu pikiran pada saat ini yang menjadi pengikut Jiang Chen. Dia tidak bisa menjadi gemuk karena memakan kata-katanya sendiri, dia juga tidak bisa menjadi kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam cangkangnya. Bagaimana kalau kita membicarakan masalah ini nanti? Jiang Chen mengubah topik. Aku punya sesuatu untuk dilakukan terlebih dahulu. Lihat, saya punya dua teman dengan saya yang saya bawa ke lembah Qingyang untuk menemukan seorang alkemis roh untuk merawat saudaranya. Petik 2. Mengobati penyakit. Apakah ada orang di lembah Qingyang yang lebih ahli dalam hal itu daripada saya? Han Xianke tidak akan membiarkan Jiang Chen mengubah topik sama sekali. Meskipun saya mengakui bahwa saya bersalah hari itu, saya masih bersikeras bahwa level saya lebih tinggi daripada lembah Qingyang. Jiang Chen juga tidak bisa menyangkal ini. Dia tidak yakin siapa yang lebih baik antara Han Xianke dan orang tua Fei, tetapi dibandingkan dengan beberapa pria gemuk paruh baya, Han Xianke pasti lebih baik. Mana pasiennya? Dua ini, mereka tidak sakit. Han Xianke memandang mereka dan segera dapat melihat bahwa Tang Long dan istrinya tidak sakit sama sekali. Jiang Chen tiba-tiba memiliki gagasan. Mencari alkemis roh. Han Xianke sedang mengetuk pintunya, dan sayang sekali jika tidak menggunakan seseorang yang datang mencari. Tang Long, jika kamu ingin saudaramu sembuh, bawa dia ke sini segera dan minta Tuan Han memeriksanya. Orang biasa biasanya tidak akan memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan seorang murid jenius dari sekte pohon berharga. Pikiran Tang Long kosong dan dia tidak bereaksi sampai Jiang Chen hendak menendang pantatnya. Dia segera menjadi sangat gembira dan terus mengangguk, bergegas ke arah rumahnya. Dia temanmu. Han Xianke penasaran. Bagaimana Jiang Chen bisa menjadi teman yang begitu rendah? Kebetulan kenalan. Dia orang yang antusias. Hanya kebetulan kenalan. Han Xianke terkejut. Dia menemukan bahwa dia bisa melihat lebih sedikit dan lebih sedikit melalui Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk. Saya masih perlu melakukan perjalanan ke lembah Qingyang. Apakah Anda ikut dengan saya, atau akankah Anda menunggu di sini untuk Tang Long? Han Xianke ragu-ragu dan akhirnya berkata, kalau begitu, aku akan menunggu di sini. Jiang Chen melihat orang ini dan tertawa sedih di dalam. Hari yang aneh. Bagaimana dia bisa bertemu dengan pria yang bergumam tidak normal ini? Dia lebih suka melawan Han Xianke daripada membuat pria itu menempel padanya seperti permen. Bab 188, Undangan dan Fei. Yang membuat Jiang Chen kecewa adalah orang tua Fei tidak berada di ibu kota tetapi malah menghilang cukup lama. Tidak ada jejak orang tua Fei di seluruh lembah Qingyang. Apakah lelaki tua ini bermain petak umpet denganku? Jiang Chen merenung dalam hati. Tapi dia juga percaya bahwa meskipun lelaki tua Fei licik, dia bukan tipe orang yang lari dari kewajibannya. Jika orang tua Fei benar-benar orang seperti itu, Jiang Chen tidak akan memberinya resep untuk pil kemurnian pembaruan. Dia telah mengamati lelaki tua itu beberapa kali dan memastikan temperamennya sebelum memberikan resep itu kepadanya. Orang tua ini telah merindukan pil ini selamanya, pasti karena kegunaannya yang khusus. Kalau begitu, dia pasti dengan marah mengumpulkan bahan-bahan untuk persiapan menyempurnakan pil ini. Petik 2. Itu adalah hal yang baik bahwa meskipun orang tua Fei telah pergi, dia telah memberikan instruksi kepada murid-murid ini bahwa jika Jiang Chen datang, mereka harus melayani Jiang Chen seolah-olah mereka melayani leluhur mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika Jiang Chen tiba, semua rekan ini sangat bersemangat. Jiang Chen menyerahkan daftar yang telah dia siapkan sebelumnya dan semua barang dikumpulkan dalam waktu singkat, dengan rekanan menolak untuk menerima uang untuk barang-barang tersebut. Semangat yang begitu besar membuat Jiang Chen merasa sedikit malu karena telah menguliahi orang tua Fei. Setelah berlama-lama di dalam, Jiang Chen tidak ingin menghabiskan waktu di luar dengan Han Xianke jadi dia minum 2 cangkir kecil teh sebelum akhirnya keluar dari pintu. Pada saat ini, Tang Long kebetulan tiba bersama adik laki-lakinya. Butir-butir keringat besar menghiasi dahinya. Meskipun dia adalah bagian dari tentara, untuk melakukan perjalanan kembali dalam waktu sesingkat itu hanya dengan kedua kakinya masih merupakan hal yang sangat sulit. Han Xianke adalah orang yang menepati janjinya dan tidak sombong. Dia melihat sekilas, mengembangkan lengan bajunya, dan menusuk beberapa kali di beberapa titik akupuntur di kaki adik laki-laki Tang Long. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa jarum emas dan menusuk berbagai saraf kunci di tubuh adiknya. Ah,
Kakak Tanglong berteriak saat seteguk darah yang sebelumnya tersumbat disemprotkan dari mulutnya. Darah hitam juga mulai mengalir keluar dari 7 lubang di kepalanya. Baik, Han Xianke menyingkirkan jarum emasnya. Kamu membawanya ke sini tepat waktu. Jika Anda menunggu setengah tahun lagi, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan orang ini. Baik-baik saja. Tanglong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Perawatan dilakukan begitu saja. Abaikan saja jika kamu tidak percaya padaku. Sikap biasa Han Xianke sebagai murid sekte sekali lagi mengangkat kepalanya. Tanglong tersenyum canggung saat dia menggenggam kayu roh hitam di tangannya. Dia ingin menawarkannya sebagai hadiah, tetapi kemudian khawatir dia bertindak terlalu tergesa-gesa. Bagaimana jika saudaranya tidak benar-benar sembuh? Jiang Chen benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak ketika melihat sosok Tanglong yang ragu-ragu. Tanglong, bawa adikmu kembali. Oh benar, sebelum itu, pergilah ke lembah Qingyang dan dapatkan obat yang akan memperkuat tubuh. Mereka tidak begitu mahal, katakan pada mereka aku mengirimmu. Kali ini, Tanglong kebetulan melihat Jiang Chen keluar dari kantor lembah Qingyang. Jika kamu ingin adikmu bisa berdiri, kamu masih harus menggunakan obat-obatan yang diperlukan. Sir Han juga sudah merawat kelumpuhannya, tetapi masih tergantung padanya untuk menjalani proses pemulihan. Menggunakan obat yang lebih baik akan membantunya sembuh lebih cepat. Jiang Chen sebenarnya memiliki obat yang bagus, tetapi itu adalah obat yang harus diminum oleh praktisi ketika mereka terluka. Tubuh adik laki-laki Tanglong tidak akan mampu mengatasi obat tingkat tinggi seperti itu. Tanglong benar-benar percaya kali ini. Dia memegang kayu roh hitam di tangannya, tidak yakin apakah akan menawarkannya kepada Jiang Chen atau Han Xianke. Jiang Chen tersenyum, saya sudah mengatakan bahwa tidak ada biaya diagnosis yang diperlukan. Jika Anda merasa barang itu tidak praktis, mengapa Anda tidak menjualnya ke lembah Qingyang? Mereka akan memberi Anda harga yang adil. Han Xianke adalah murid jenius dari sebuah sekte. Bagaimana dia bisa menemukan nilai dalam sebatang kayu Black Spirit? Hanya sampah tak berguna seperti kakak senior Kuang yang akan mencoba mencuri sesuatu seperti itu. Mengapa seorang murid sekte sejati menginginkan sesuatu seperti itu? Melihat wajah tegas Han Xianke, Jiang Chen merasakan sakit kepala berkembang. Kalau begitu, ayo kita ngobrol. Saya tidak memiliki pendapat tentang Anda yang ingin menjadi pengikut saya, tetapi mari kita bicarakan ini hanya setelah saya memasuki sekte pohon berharga. Bagaimana tentang itu? Kamu ingin memasuki sekte pohon berharga? Han Xianke mulai sebelum menjadi sangat gembira. Lalu apa yang kita tunggu? Saya akan merekomendasikan Anda sekarang. Petik 2. Waktunya belum matang. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Rekomendasi. Jiang Chen tidak ingin masuk ke sekte melalui kekuatan orang lain. Selain itu, dia tidak ingin memulai dengan menyedihkan sebagai murid peringkat rendah. Dia ingin membuat pintu masuk besar dalam nyala api kemuliaan. Selain itu, dia belum lama berada di kerajaan Sky Laurel. Fondasinya belum kokoh, dan dia belum menemukan posisi yang cocok untuk orang-orang di sekitarnya. Itu jelas bukan waktu yang tepat untuk memasuki sekte pohon berharga. Dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia masuk dengan cara di bawah meja segera setelah dia memasuki sekte. Jiang Chen menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk akhirnya meyakinkan Han Xianke bahwa ketika dia memasuki sekte pohon berharga di masa depan, dia akan melaksanakan kata-kata yang dia ucapkan hari ini dan menerimanya sebagai pengikut. Han Xianke masih tampak tidak begitu bahagia, jadi Jiang Chen harus berjanji lebih lanjut bahwa dia akan membiarkan Han Xianke mengunjunginya setiap 3 bulan sekali. Di antara semua pengikut yang pernah dia ambil, Jiang Chen tidak pernah memiliki pengikut yang dipaksakan padanya sebelumnya. Han Xianke adalah tipe orang yang tidak pernah istirahat sampai dia mencapai tujuannya. Han Xianke lebih suka menunjukkan kepadaku sisi lain dari murid sekte. Jiang Chen menghela nafas ringan. Murid sekte memiliki mata di atas kepala mereka dan segala macam temperamen eksentrik. Tapi, Han Xianke memiliki rasa resolusi yang tak kenal lelah dan abadi dan jenis kecerdasan yang mengikuti pencerahan. Ini bukan sesuatu yang bisa diukur oleh orang biasa. Murid sekte sama sekali tidak berguna, hanya saja mereka sering menunjukkan sisi buruk dari diri mereka sendiri dan membuat orang lain merasa bahwa semua murid sekte tidak berguna. Lagi pula, untuk menjadi murid sekte, mereka semua pasti memiliki percikan sesuatu yang istimewa tentang mereka. Ketika dia kembali ke rumah,
Jiang Chen menemukan bahwa dia memiliki pengunjung yang tidak terduga. Dan Fei, dia adalah setengah cucu perempuan guru Ye, setengah murid, dan wanita yang paling ditakuti Jiang Chen saat ini. Tapi, dia datang mengetuk pintunya. Dia tidak bisa dengan baik menoleh dan pergi sekarang, bukan? Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk berjalan dan menyapanya dengan ekspresi masam, lihat siapa yang ditiup angin. Sister dan Fei, apa yang membawamu ke sini? Dan Fei tampak seperti sedang dalam suasana hati yang baik hari ini saat dia mengenakan jubah hijau muda, dengan penampilan buah aprikot yang elegan, memberikan kesan yang sangat halus kepada orang lain. Kecuali, roknya menekankan tubuhnya yang menakjubkan, membuatnya tampak lebih memikat. Roknya berdesir seperti air dan sedikit mengepul, melengkapi kulitnya yang seputih salju dan fitur yang indah, dan bahkan menambahkan beberapa jejak halus ke wajahnya. Jiang Chen, saya pikir saya harus menunggu setengah hari untuk Anda. Dan Fei meletakkan cangkir teh di atas meja dengan bayangan senyum. Melihat bahwa dia tersenyum, Jiang Chen merasa bahwa dia mungkin tidak di sini untuk menginterogasinya. Hampir sebulan telah berlalu sejak perjamuan ulang tahun, jadi tidak ada gunanya menyimpan dendam tentang hal itu lagi. Meskipun dia menolak niat baik guru tua itu, dia juga menjelaskan alasannya melakukan itu. Bahkan jika alasan itu dibuat-buat, dia masih berhati-hati untuk mengubahnya menjadi kebohongan putih yang tulus. Tuan muda, Anda kembali. Nona dan Fei telah lama menunggumu. Gou Yu telah menemaninya, tetapi tampaknya kedua wanita yang memiliki ciri-ciri cantik yang sama, tubuh yang mengesankan yang sama, dan sifat bangga yang sama ini ditakdirkan untuk tidak menjadi teman. Keduanya terdiam cukup lama sambil menatap udara kosong. Gou Yu, hibur tamu kita dulu. Saya baru saja keluar dan sangat lelah. Aku akan mandi dan ganti baju dulu. Jiang Chen ingin memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri. Dan Fei tertawa pelan dan berkata dengan santai, memikirkan bahwa Jiang Chen, yang terkenal di seluruh ibu kota dan tidak takut bahkan pangeran negara akan takut melihatku, seorang wanita lemah. Jiang Chen tersenyum sedih. Wanita ini adalah karakter yang kuat baik-baik saja. Meskipun dia tidak memiliki kebencian tertulis di seluruh wajahnya dan tidak mengancam, tetapi beberapa dari kata-katanya yang tidak berkomitmen telah membuatnya sehingga dia tidak bisa mundur atau maju. Namun, Gou Yu menjawab, Nona dan Fei, Tuan muda rumah saya hanya memperlakukan Anda dengan segala hormat. Dia tidak takut padamu. Dan Fei tersenyum santai lagi, sungguh gadis yang setia. Jiang Chen, untuk berpikir bahwa Anda menjaga seorang istri muda di sebuah rumah emas. Anda lebih tahu bagaimana menikmati diri sendiri. Petik 2. Gou Yu menolak untuk mengakui bahwa dia lebih rendah. Siapa yang kamu panggil Nona? Siapa yang tahu siapa yang lebih tua? Dan Fei tersenyum, setidaknya usiaku tidak akan lebih kecil darimu. Gou Yu menjulurkan dadanya dengan bangga dan berkata dengan semangat juang yang membara, siapa yang tahu siapa yang lebih kecil jika kita tidak membandingkan diri kita sendiri. Mereka yang tahu apa yang mereka bicarakan akan tahu bahwa yang mereka maksud adalah usia. Mereka yang tidak mungkin akan berpikir bahwa mereka sedang membandingkan ukuran dada setelah melihat gerakan Gou Yu. Kedua wanita ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Antusiasme Gou Yu berkobar seperti api, sedangkan kecerdasan dan Fei berkilauan dengan keanggunan yang luar biasa. Salah satunya adalah peoni pohon merah menyala yang mekar penuh, dan yang lainnya adalah kamelia anggun yang masih ramah. Kedua wanita yang berbeda ini telah menciptakan medan perang di ruang tamu, dengan pertempuran yang tidak melihat cahaya pedang maupun bayangan pedang yang dimulai. Baiklah, apakah semua ayam jantan itu suka berkelahi? Jiang Chen cukup tertekan saat dia menjatuhkan diri ke kursi. Saudari dan Fei, ucapkan apa yang ada di pikiranmu dan jangan pedulikan bahwa aku bau keringat. Dan Fei tersenyum puas saat bibir merahnya melengkung sedikit ke atas, membuat gerakan kecil yang merupakan indikasi kekuatannya pada Gou Yu. Gou Yu tertawa dingin dan berjalan di belakang Jiang Chen, Tuan muda, Anda telah melewati hari yang panjang. Biarkan saya menggosok bahu Anda dan memukul punggung Anda. Petik 2. Jiang Chen menemukan bahwa kedua wanita ini sudah mati untuk saling berhadapan. Jiang Chen, pil musim semi abadi 4 musim yang kamu berikan padaku terakhir kali cukup bagus. Saya mendengar bahwa Penatuaning dari Istana Selatan segera mencukur 20 tahun dari penampilannya setelah mengambilnya. Pelayan pribadimu sangat patuh, jadi mengapa kamu tidak memberinya juga? Dan Fei terkekeh ketika dia mengajukan pertanyaannya. Gou Yu tersenyum,
Siapa bilang aku tidak punya? Tuan muda kita memberiku 1 ton. Saya akan memiliki cukup uang untuk digunakan sejak saya berusia 40 tahun hingga ketika saya berusia 400 tahun. Dan Fei sedikit tertekan karena pukulannya tidak berpengaruh apapun. Jiang Chen buru-buru mengubah topik ketika dia melihat situasinya. Saudari dan Fei, bagaimana dengan naga Phoenix dari guru terhormat itu? Dia ingin bertanya apakah itu telah dikebiri, tetapi sebenarnya bukan itu pertanyaan yang diajukan di depan dua wanita cantik. Semuanya sudah diurus dan Lord Master cukup senang. Dia menyuruhku untuk datang memintamu menemuinya untuk minum. Dengar, kau membuatnya menunggu begitu lama. Bukankah kamu orang yang mengerikan? Jiang Chen tidak percaya bahwa Dan Fei hanya di sini untuk mengundangnya pergi minum. Dia menggosok hidungnya. Orang biasa tidak bisa minum anggur tuan tanah. Sister Dan Fei, jangan mencoba untuk bertindak bodoh. Tolong bicaralah dengan jujur. Petik 2. Dan Fei menyunggingkan senyum cantik, aku hanya akan memberitahumu jika kamu berjanji padaku dulu. Saya berjanji pasti akan melakukannya jika itu sesuatu yang bisa saya lakukan. Tapi bagaimana saya bisa menyetujui sesuatu yang tidak bisa saya lakukan? Bagaimana jika Anda menyuruh saya berlari telanjang di jalanan? Itu pasti tidak akan saya lakukan. Jiang Chen mulai bercanda dengannya juga. Siapa yang ingin kamu melesat? Kamu orang yang tergila-gila. Dan Fei menggertak, tapi dia tidak benar-benar marah. Pernahkah Anda mendengar tentang perburuan musim gugur alam labirin? Saya memiliki beberapa tempat yang saya miliki, apakah Anda tertarik? Petik 2. Jiang Chen terdiam. Apa, Anda hanya mengatakan bahwa Anda pasti akan melakukannya jika Anda bisa melakukannya? Anda bahkan tidak bisa melakukan ini. Wajah menawan Dan Fei sedikit tidak senang. Bab 189, Dan Fei dan kepribadiannya yang sangat berubah. Jiang Chen hanya bisa mengatakan dengan jujur bahwa tempatnya telah lama dikunci oleh pangeran keempat. Monyet kecil Yerong itu. Sedikit senyum licik muncul di wajah berseri-seri Dan Fei. Bagaimana jika aku meyakinkan Yerong untuk memberikan tempatmu kepadaku? Membentuk parti dan grup diperbolehkan dalam perburuan musim gugur alam labirin. Jiang Chen agak penasaran. Dan Fei menggosok kepalanya. Dia menemukan bahwa Jiang Chen naif sampai benar-benar bodoh. Tentu saja pesta dan kelompok dapat dibentuk untuk perburuan musim gugur. Lalu apa gunanya tempat-tempat ini? Jiang Chen masih tidak mengerti, saudari Dan Fei, dengan statusmu, seharusnya tidak sulit untuk menemukan beberapa praktisi dengan tingkat pelatihan yang lebih tinggi. Kenapa harus aku? Dan Fei terkikik, itu harus dirahasiakan untuk saat ini. Bahkan tidak berhak untuk tahu. Aku tidak pergi. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, dia cukup tidak puas. Jika Anda tidak pergi, apakah Anda percaya bahwa, Dan Fei mengulurkan tangan ramping dan membuat gerakan memotong ke bawah. Apakah kamu percaya bahwa aku akan melakukan kepadamu apa yang telah dilakukan pada naga Phoenix? Gunting-gunting, ya. Jiang Chen tidak menyangka Dan Fei yang biasanya murni dan segar tiba-tiba meledak dengan kata-kata yang begitu sengit. Kamu tidak perlu sekejam itu, kan? Mengapa saya merasa Anda adalah seorang pedagang manusia yang berurusan dengan pria dan anak muda? Dan Fei tersenyum manis. Bagus, takutlah. Dan jangan menyanjung dirimu sendiri, aku tidak akan bisa memakanmu. Jiang Chen pasrah, saya harap Pangeran Yerong akan dapat melindungi integritasnya dan menghindari menjadi korban jerat seorang wanita cantik, sebagai hasilnya menukar saya. Jangan repot-repot memikirkan itu. Monyet kecil Yerong itu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Dan Fei berdiri setelah mengucapkan kata-kata ini dan berjalan santai di luar, langkah kakinya terdengar pelan. Jiang Chen, sudah beres kalau begitu. Ingat, aku tidak bercanda. Aku akan memberimu perawatan Phoenix Dragon jika kamu mendukungku. Alis Jiang Chen berkerut saat dia melihat wanita ini dengan kepribadian yang sangat berubah. Dia menemukan bahwa wanita ini benar-benar agak sulit untuk ditangani. Dia terkadang pendiam dan terkadang menyenangkan, terkadang galak dan terkadang licik. Dia bisa menjadi baik, dan dia terkadang menunjukkan watak yang agak seperti iblis kecil. Tutor yang terhormat Ye, bagaimana Anda mengolah wanita yang begitu unik? Apakah Anda mengirimnya ke sini dengan sengaja untuk saya? Jiang Chen menamparkan dahinya. Gou Yu, pijat bahuku. Dia menoleh untuk menemukan bahwa Gou Yu telah pergi dengan marah. Tidak mungkin, kedua belah pihak membenciku sekarang. Jiang Chen menyadari status situasinya dengan sangat cemas.
Yang tidak diantisipasi Jiang Chen adalah Dan Fei benar-benar pergi untuk mencari pangeran keempat Ye Rong. Ye Rong tidak melakukan banyak perlawanan dan memberikan Jiang Chen kepada Dan Fei. Ye Rong tersenyum di istananya, "Jiang Chen, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku untuk masalah ini. Aku benar-benar tidak ingin. Namun, Anda tahu bahwa saya tidak dapat bertahan di bawah serangan gencar ketika Dan Fei kehilangan kesabarannya." Tian Shao tersenyum, "Adik Jiang Chen, ini adalah kentunganmu karena masalah ini belum diedarkan di pabrik gosip. Anda akan dikutuk oleh publik jika tersiar kabar. Nona Dan Fei telah berpartisipasi dalam perburuan musim gugur 2 kali di masa lalu. Banyak pemuda bangsawan ingin membentuk tim dengannya di masa lalu, tetapi apakah Anda tahu apa yang terjadi? Apa, Nona Dan Fei tidak menyetujui siapapun dan dia melakukannya sendirian setiap kali, menjadi kecantikan tunggal. Apakah Anda melihat betapa kecewanya para pemuda yang ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan Nona Dan Fei? Anda adalah karakter baik-baik saja. Anda telah dipilih sendiri oleh Nona Dan Fei, tetapi Anda memasang ekspresi sedih. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menghargai kehidupan bahagia yang kamu nikmati? Ye Rong juga tersenyum, "Jiang Chen, sebenarnya aku agak mengagumimu. Meskipun kami para pangeran memiliki banyak kesempatan untuk melihat Nona Dan Fei setiap bulan ketika kami belajar dari guru terhormat, dari semua peluang yang kami miliki untuk menghabiskan waktu berduaan dengan Dan Fei saat kami tumbuh dewasa, jumlah gabungan mereka masih belum cocok dengan jumlah waktu untuk perburuan musim gugur." Meskipun itu kebenarannya, suasana hati Jiang Chen tidak membaik dengan kata-kata mereka. Para pemuda ibu kota ingin membentuk tim dengan Dan Fei karena mereka ingin memamerkan kemampuan mereka di depan Dan Fei dan mendapatkan bantuannya. Ini karena Dan Fei adalah dewi mereka untuk satu hal, dan mereka juga ingin mendapatkan bantuan guru terhormat melalui Dan Fei untuk hal lain. Namun, Jiang Chen benar-benar tidak memiliki liku-liku semacam ini dalam pikirannya. Dia tidak memiliki keinginan atau permintaan untuk membuat tutor lama, dan dia sama sekali tidak berpikir untuk sengaja menjilatnya. Meskipun Dan Fei cantik, Jiang Chen tidak kehilangan pikiran dan jiwanya atau benar-benar terpesona oleh penampilannya. Jika Jiang Chen adalah seseorang yang bersetelah berhubungan, untuk berbicara terus terang, sebelum dia bertemu Dan Fei, apakah itu Putri Gouyu atau Zirwo Timur, tak satu pun dari mereka akan memiliki alasan untuk menolaknya jika dia menganggukkan kepalanya. Tapi, Jiang Chen bukanlah seseorang yang menenggelamkan dirinya dalam mengejar yang lebih adil. Meskipun Dan Fei cukup luar biasa, wanita yang berprestasi dan sesempurna dia seringkali penuh duri. Jiang Chen berpartisipasi dalam perburuan musim gugur untuk melatih dan memperbaiki dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak ingin terikat pada sisi kecantikan, terutama ketika pikiran cantik itu begitu sulit untuk dipahami. "Jiang Chen, aku masih punya 2 tempat. Apakah Anda membutuhkan mereka?" Jiang Chen berdebat sebentar dan mengangguk. "Aku akan mengambil 1. Dia menginginkan 2, 1 untuk Suetong dan 1 untuk Gouyu. Tetapi ketika dia mempertimbangkan bahwa Gouyu akan segera masuk ke kultivasi pintu tertutup untuk menyerang alam roh, dia tidak akan dapat tiba tepat waktu. Belum lagi, Gouyu dan Dan Fei sepertinya tidak akur. Jika dia dikerahkan ke tim Dan Fei dan membawa Gouyu juga, akan agak merepotkan jika mereka berdua bertemu di alam labirin." Setelah berdebat bolak-balik, Jiang Chen masih memutuskan untuk memberi Suetong tempat. Potensi Sueting untuk bela diri Dao sangat tinggi. Dia adalah batu giok yang belum dipoles yang belum diukir. Seseorang yang telah tinggal di bawah atap orang lain dan tidak dapat menerima sumber daya yang dibutuhkan untuk pelatihan telah melihat tingkat pelatihannya tiba-tiba meningkat dalam tahun yang singkat ketika Jiang Chen membawanya masuk. Suetong telah memasuki ranah Master Ki sejati dan Jiang Chen memiliki harapan besar untuknya. Ketika dia kembali dari istana pangeran keempat ke rumahnya sendiri, Jiang Chen memanggil Suetong. Setelah Suetong menembus jajaran Master Ki sejati, dia telah memantapkan pelatihannya selama ini. Dia akan mengambil buah giok langka ketika levelnya stabil dan terus maju tanpa henti untuk menyerang 11 meridian Ki sejati. Suetong telah dipenuhi dengan kekuatan selama ini. Dia merasa bahwa dunia dipenuhi dengan warna-warna indah dan dunianya menjadi sangat menarik karena sepupunya yang lebih tua, Jiang Chen. "Saya berhutang budi karena dipahami dan diperlakukan dengan baik oleh sepupu yang lebih tua. Saya harus berlatih keras dan menjadi bawahannya yang paling dapat diandalkan dan membantunya dengan beban dan kekhawatirannya. Saya, Suetong,
tidak memiliki orang tua sejak saya masih muda. Saya tinggal di bawah atap orang lain, dan jika bukan karena sepupu tua Jiang Chen memilih saya untuk menjadi pengawal pribadinya, kemungkinan besar saya masih berada di suku Yinglan dari wilayah Jiang Han saat ini, masih diganggu dan dipermalukan oleh orang lain, putra pamannya, Lan Yisu. Saya sekarang telah membubung ke langit dengan satu prestasi luar biasa dan menjadi Master Qi sejati, sedangkan Lan Yisu masih harus menyia-nyiakan hidupnya di suku Yinglan. Inti dari semua itu, sepupu tua Jiang Chen telah memberiku kehidupan kedua. Pikiran Suetong menyusuri jalan ini saat langkah kakinya membawanya ke pintu Jiang Chen. Tuan muda, Suetong sangat menghormati Jiang Chen. Suetong, kamu adalah adikku. Ketika tidak ada orang lain yang hadir, Anda bisa memanggil saya Chen muda. Kakak laki-laki juga bekerja. Petik 2. Kakak, Suetong agak gugup. Orang tuanya telah meninggal ketika dia masih muda. Mencari kelangsungan hidup di celah-celah di bawah penindasan Fop Lan Yizu itu sedikit banyak telah menyebabkan dia menjadi sedikit pemalu dan sadar diri. Bahkan Lan Yizu tidak mengizinkan Suetong memanggilnya kakak laki-laki, apalagi Jiang Chen. Oleh karena itu, dari kompleks inferioritas, Suetong tidak pernah berani memanggil Jiang Chen, kakak laki-laki. Jangan berdiri di atas upacara. Kami adalah saudara pertama dan kemudian tuan dan pengikut. Oh benar, kali ini ada percobaan yang disebut perburuan musim gugur alam labirin. Saya sudah mendapatkan tempat untuk Anda, apakah Anda tertarik? Petik 2. Uji coba. Mata Suetong berbinar. Dia tahu bahwa cobaan ada di dunia Dao bela diri. Lingkungan seperti itu telah ada di kerajaan timur selama ujian naga tersembunyi. Namun, hanya putra adipati yang memiliki perlakuan unik seperti itu. Praktisi biasa tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam persidangan semacam itu. Suetong, potensimu untuk bela diri Dao cukup bagus dan kamu telah berkembang pesat di semua bidang. Tapi sekarang, kamu tidak memiliki cobaan pengalaman hidup dan mati dan dengan demikian, kamu kekurangan sedikit niat membunuh dan aura. Jiang Chen menunjukkan masalah Suetong. Perburuan musim gugur adalah kesempatan bagus untuk berlatih, tetapi juga mencakup risiko tertentu. Apa pendapatmu? Saya bersedia mencobanya. Suetong cukup tegas. Baiklah, itu diselesaikan kalau begitu. Jiang Chen mengangguk dan memberikan pengingatnya. Masih ada setengah bulan lagi. Dengan bantuan buah giok langka, Anda akan dapat mencoba menguasai 11 meridian Master Qi sejati. Semakin kuat Anda untuk uji coba seperti ini, semakin banyak keuntungan yang akan Anda miliki. Level apa yang telah Anda latih mata dan telinga Dewa Zephyr yang saya berikan kepada Anda? Petik 2. Kedua seni itu sudah dilatih ke tingkat ketiga. Jika saya berlatih keras dalam setengah bulan ini, saya seharusnya bisa mencapai level keempat. Petik 2. Jiang Chen mengangguk puas. Potensi Suetong benar-benar luar biasa baik-baik saja. Dengan pengalaman dari kehidupan masa lalu Jiang Chen membangunnya, bahkan sebagai putra reinkarnasi Kaisar Surgawi, kecepatan pelatihannya hampir sama dengan Suetong. Untuk berbicara terus terang, jika tubuh Jiang Chen tidak ditempa ulang, dia hanya memiliki potensi biasa. Potensinya lebih baik daripada rata-rata hanya setelah ditempa ulang. Namun Suetong, tidak melalui reforming apapun dan dia telah melatih dirinya sendiri sejak muda, di bawah kondisi yang kekurangan sumber daya dan kultivasi. Dari sini bisa dilihat betapa jahatnya potensi Suetong. Dalam hal potensi, Suetong benar-benar yang tertinggi di antara 8 penjaga pribadi. Potensinya bahkan lebih tinggi dari Gouryu Timur. Jika seseorang berbicara tentang emas yang terkubur di pasir, maka Suetong benar-benar emas yang terkubur di pasir. Adapun keluarga Tang Long, mereka diam saat membawa adiknya pulang. Mereka hanya berpikir bahwa kejadian hari ini terlalu mengada-ada. Mereka pulang ke rumah ketika Tang Long berpikir bahwa masalahnya semakin aneh. Saudaraku, betisku sepertinya mengalami reaksi. Bantu aku untuk berjalan-jalan, aku benar-benar merasakan sesuatu. Tang Zong tiba-tiba berteriak keras saat dia duduk di kursi roda. Apa? Tang Long dalam keadaan pingsan ketika dia melompat setelah kata-kata Tang Zong. Ekspresi wajahnya gelisah. Tang Zong, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Ya. Saya merasa kedua kaki saya bisa berdiri dan berjalan sebentar. Saudara, bantu saya untuk mengambil beberapa langkah. Petik 2. Tang Long buru-buru berjalan ke depan untuk mengangkat Tang Zong. Kaki Tang Zong menjulur saat dia berjalan ke atas. Namun,
Kakinya agak lemah karena duduk di kursi roda begitu lama dan dia tidak memiliki banyak kemampuan untuk menemukan keseimbangannya. Gerakannya cukup tidak terkoordinasi saat mereka bergerak. Saudaraku, apakah kamu melihat ini? Saya bisa berjalan, saya bisa berjalan. Air mata mengalir di wajah Tang Zong saat dia berteriak dan berteriak. Air mata juga mengalir dari mata Tang Long, ya. Anda benar-benar bisa berjalan. Ini berarti mereka benar-benar menyembuhkanmu. Tunangan Tang Long, wanita muda yang jujur, juga terus menyeka air mata dari matanya di samping. Setelah melakukan beberapa putaran, Tang Zong mulai menemukan lebih banyak pijakan, tetapi dia sedikit lelah. Tang Zong, kamu baru saja mulai merasakan kembali di kakimu, jangan terburu-buru. Fungsi kaki Anda akan perlahan pulih setelah Anda minum obat, dan Anda akan bisa berjalan seperti orang normal. Tang Long menghibur saudaranya. Saudaraku, aku sangat senang. Bagaimana Anda tahu teman-teman yang luar biasa seperti itu? Dari mana asal mereka? Mengapa semua dokter tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia menyembuhkan saya dengan beberapa tusukan dan tusukan dari jarum emas? Tang Zong cukup penasaran dan sangat bersemangat. Keluarga mereka lahir dari tingkat yang lebih rendah dan mereka hanya pernah berhubungan dengan tingkat masyarakat yang paling rendah. Kapan mereka pernah berkenalan dengan teman-teman yang begitu kuat? Bab 190, Tang Long mengalami masalah besar. Tang Long juga benar-benar bingung. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum tahu bagaimana keberuntungannya begitu baik sehingga dia bisa berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Saudaraku, katakan sesuatu. Saya pikir saya mendengar bahwa orang yang menyembuhkan saya adalah murid dari Sekte Pohon Berharga. Saudaraku, kamu sangat luar biasa. Kamu bahkan dapat meminta bantuan dari seorang murid dari Sekte Pohon Berharga. Petik 2. Tang Long tersenyum sedih ketika dia melihat alis adiknya menari dengan senang. Tang Zong, kamu terlalu memikirkan saudaramu. Seorang murid dari Sekte Pohon Berharga. Aku bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu mereka. Tetapi, jangan tapi ini atau itu. Jika saya mengenal seorang murid dari Sekte Pohon Berharga, apakah saya akan dipecat oleh penjaga perbatasan? Sulit bagi kami bertiga untuk makan sekarang. Ini adalah hal yang baik bahwa kami menjual Black Spirit Wood untuk sedikit uang. Jika kita membelanjakan uang dengan hemat, kita seharusnya bisa bertahan 2 atau 3 tahun dengan uang itu. Tang Long kembali ke kenyataan dari mimpinya. Dia juga tahu bahwa dia telah bertemu seseorang yang bisa mengubah hidupnya. Terakhir kali, di perbatasan, Jiang Chen telah bermurah hati sejak awal, langsung memberinya pil Fast Ocean peringkat atas. Kali ini di ibu kota, jika bukan karena orang ini, Black Spirit Wood tidak hanya akan dicuri, tetapi wanitanya kemungkinan juga akan dipukuli sampai mati. Karena masalahnya, dia menyebabkan pria itu terlibat dalam sebuah kasus. Meski begitu, Jiang Chen tidak menyalahkan Tang Long, tetapi malah menyelamatkan adiknya. Tang Long menghela nafas. Dia benci karena bantuan kepada orang lain, tetapi dia juga tahu bahwa jumlah hutangnya kepada Jiang Chen juga tidak mungkin dikembalikan dalam kehidupan ini. Jiang Chen, orang macam apa dia? Tang Long benar-benar penasaran. Dia tidak takut dengan Istana Utara, penjaga Dragon Teeth tidak bisa menahannya, dan bahkan para murid dari Sekte Pohon Berharga mematuhi perintahnya. Ini, apakah Jiang Chen seorang tetua senior dari Sekte Pohon Berharga? Lupakan. Dia mengasihani saya dan kebetulan menawarkan bantuan. Aku, Tang Long, terlahir dari bumi seperti semut. Aku ditakdirkan untuk berada di dunia yang berbeda darinya. Dengan susah payah, Tang Long membuang emosi acak itu dan berkata kepada gadis muda itu, Xiao Xing, mengapa kamu tidak pergi membuat makan malam? Kami sudah sibuk sepanjang hari dan kami lapar sekarang. Black Spirit Wood telah mendapatkan harga yang bagus, jadi belilah sesuatu yang tidak hanya lezat tetapi juga akan menyehatkan Tang Long sehingga dia akan segera bangkit. Tang Zong sangat tersentuh mendengar kata-kata kakak laki-lakinya. Saudaraku, ketika saya bisa berdiri dan berjalan, saya akan pergi mencari pekerjaan juga. Aku tidak akan selalu menjadi orang yang mengecewakanmu. Bocah konyol, ayah dan ibu kita sudah tiada. Istri saya adalah seorang pengantin anak yang dijadwalkan menjadi milik saya sejak muda dan dia juga tidak memiliki ibu dan ayah. Kami bertiga adalah keluarga dan kami bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Siapa yang akan menjagamu jika bukan kami? Tang Long menepuk bahu adiknya, jangan berpikir sembarangan.
Hanya berkonsentrasi pada pemulihan dari penyakit Anda untuk saat ini. Anda masih muda dan jalan di depan masih panjang. Meskipun dia berbicara demikian, Tang Long masih merasa sangat sedih ketika dia melihat rumahnya yang hanya memiliki 4 dinding kosong. Saat ini, dia juga menganggur sehingga dia harus segera mencari pekerjaan untuk memikul keluarga di pundaknya. Tunangannya Xiao Xing diam-diam mengambil uang kertas dan berjalan keluar pintu, siap membeli ikan dan protein, apa saja untuk menyehatkan tubuh kakak iparnya. Dia baru saja melangkah keluar pintu ketika dia tiba-tiba berteriak, wajahnya pucat pasi karena ketakutan saat dia melarikan diri kembali seperti rusa yang ketakutan. Apa itu? Tang Long buru-buru berlari ke pintu. Tang Long, kami akhirnya menemukanmu. Sialan, kamu memutuskan untuk pulang sendiri dan menyeret kami semua bersamamu. Beritahu kami, bagaimana Anda akan membayar semua ini? Apakah Anda pikir semuanya akan baik-baik saja setelah Anda pergi begitu saja? Petik 2. 4 orang telah datang. Mereka semua adalah pemuda berusia sekitar 20 tahun dengan senjata di pinggang mereka saat kebencian tertulis di wajah mereka. Mereka semua tampak seperti ingin mencari kesalahan pada seseorang. Yudui, apa yang kalian lakukan di sini? Tang Long merasa agak canggung saat dia menyekat tangannya sendiri. Apa yang kita lakukan di sini? Seorang pria botak, kekar tanpa alis mendorong dada Tang Long. Menurutmu untuk apa kita di sini? Anda meninggalkan pos Anda atas kemauan Anda sendiri dan membuat kami menderita karenanya. Saya diseret karena Anda dan dicambuk 30 kali. Apakah saya akan menderita itu secara gratis? Petik 2. Dan kami semua dicambuk 20 kali. Tang Long, bagaimana kamu membayar kami untuk ini? Petik 2. 3 anggota tim lainnya juga memanggil, benar-benar muncul seolah-olah mereka akan bergegas untuk memukuli Tang Long bahkan saat mereka bertukar kata-kata kasar. Orang-orang ini semua adalah pendamping Tang Long. Meskipun mereka tidak sedekat itu, mereka semua masih bekerja bersama dalam tim yang sama. Yudui, aku bersalah dalam masalah ini. Saya memiliki masalah mendesak di rumah dan hanya terpaksa pergi ketika tidak ada yang menyetujui permintaan liburan saya. Bagaimana kalau aku mentraktir kalian semua suatu hari nanti dan kita akan makan di salah satu bar? Bagaimana tentang itu? Tang Long bertemu dengan kekasaran dengan senyuman saat mereka berdiri di pintu. Dia tidak minggir dan tidak mengundang orang-orang ini untuk duduk juga. Dia tahu bahwa meskipun orang-orang ini adalah rekan-rekannya, mereka selalu menjaga hubungan biasa-biasa saja dengannya. Orang-orang ini adalah karakter dengan moral yang dipertanyakan dan duri terkenal di sisi penjaga perbatasan. Mereka adalah yang setengah militer dan setengah perampok. Tang Long tidak menyukai apa yang dia lihat di dalamnya dan karenanya berinteraksi sangat minim dengan mereka. Jelas bahwa mereka datang untuk mencari masalah. Mereka ingin mempermasalahkan ini dan membuat masalah bagi Tang Long. Mentraktir kami makan. Yudui yang botak tanpa alis tersenyum sinis. Tang Long, apakah menurutmu kami sangat miskin sehingga tidak mampu membeli makanan sehingga kami membutuhkanmu untuk mentraktir kami? Tidak, bukan itu. Saya memperlakukan Anda untuk menyampaikan permintaan maaf saya dan berterima kasih kepada semua orang karena telah merawat saya sebelumnya. Tang Long terus tersenyum. Yudui, berhenti membuang-buang kata dengan anak ini. Bawa dia keluar untuk dipukuli. Kita akan menderita semua hukuman cambuk itu tanpa hasil jika kita tidak memukulinya setengah mati. Benar, anak ini biasanya berjalan di jalan yang berbeda dari kita. Saya merasa bahwa dia sengaja meninggalkan jabatannya tanpa izin kali ini untuk menyeret kami bersamanya. Pasti ada beberapa trik kotor di lengan bajunya. Jika kita tidak memukulinya, dia tidak akan pernah tahu bahwa kita bersaudara bukanlah seseorang yang harus diseberangi. Pukul dia. Wajah Tang Long berubah saat dia menarik napas dalam-dalam. Yudui, mari kita bicarakan ini di luar. Iya. Keluargaku ada di sini, jangan ganggu mereka. Yudui yang botak tanpa alis tertawa kecil. Keluarga, baru saja, saya melihat seorang gadis muda yang terlihat cukup baik. Siapa dia bagimu? Dia wanitaku. Hati Tang Long tersentak gelisah. Dia pernah mendengar tentang reputasi Yudui tanpa alis botak ini. Orang ini berpada anggur, kekayaan, dan wanita. Khususnya wanita. Wanitamu, aku pernah mendengar bahwa dia hanya tunanganmu. Yudui tersenyum, tapi dia tidak benar-benar tersenyum. Meskipun kami belum mengadakan pernikahan, Xiao Xing tumbuh di rumah tangga saya dan kami telah sepakat untuk menjadi suami dan istri sejak muda. Yudui,
Hal sepele yang tidak berharga dari bulu ayam dan kulit bawang putih ini tidak layak untuk mengotori telingamu. Mari kita bawa ini keluar. Yudui menepis tangan yang diulurkan Tang Long dan berteriak, singkirkan tanganmu. Jika Anda menjangkau lagi, saya akan memotong cakar anjing Anda. Tang Long, kamu pasti bisa mentraktir kami jika kamu mau. Suruh wanita Anda menyajikan anggur Yudui. Jika dia membuatnya bahagia, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ya, wanita Anda akan melakukannya. Yudui, bagaimana menurutmu? Yudui terkekeh saat tatapan tajamnya menjalar ke seluruh tubuh Xiaoxing. Tang Long, mintalah wanitamu menemani kami bersaudara di malam minum dan aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Wajah Tang Long berubah. Mustahil, tidak ada ruang untuk diskusi. Senyum Yudui tiba-tiba menghilang. Tang Long, apakah ini berarti kamu tidak berencana memohon maaf kepada kami? Tang Zong gemetar karena marah saat dia mendengarkan dari dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi meledak dalam serangkaian sumpah serapah. Kamu di sana, apakah ini caramu menggertak pria dan menindas wanita, menindas rekan kerja saat kamu mengenakan seragam tentara dan menarik gaji kerajaan? Apakah ini masih sikap kerajaan Sky Laurel? Apakah Anda masih menghormati hukum negara? Tang Zong tiba di pintu dengan sangat gelisah saat dia mendorong kursi rodanya ke depan. Yudui berkedip, apakah ini adikmu yang lumpuh? Haha, apakah ada yang salah dengan otak kakakmu? Menindas pria dan menindas wanita. Hukum kerajaan, orang cacat sepertimu berani berbicara dengan kami tentang hukum kerajaan. Apakah Anda tahu apa hukumnya? Kami kuat, jadi kami hukumnya. Si lumpuh terkutuk, pergilah atau kami akan menghajarmu juga sebentar lagi. Wajah botak Yudui menjadi gelap. Tang Long, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Suruh wanitamu keluar, kami bahkan akan membayar anggurnya. Kami hanya ingin dia menemani kami selama 1 malam dan kami pasti akan membiarkannya pergi besok pagi. Tangan Tang Long gemetar. Penghinaan. Jika dia tidak ada di rumah, dia pasti sudah menerima mereka dalam kemarahannya. Tetapi alasan memberitahunya bahwa dia membuang nyawanya sekarang, maka saudaranya dan Xiaoxing akan mengikutinya dalam kematian. Tetapi jika dia tidak memberikan segalanya dalam mengambil semuanya, orang-orang ini pasti akan berubah menjadi kekerasan. Mereka semua adalah orang-orang putus asa yang tidak hanya memiliki status yang lebih tinggi dan juga koneksi yang lebih baik daripada dia. Melawan mereka berarti kematian adalah satu-satunya cara. Sehat, di bawah jubahnya, tangan Tang Long mengepal. Aku akan menghitung mundur. 10, 9, 8, botak Yudui mulai menghitung. Orang-orang ini berpengalaman dalam melakukan tindakan bodoh dan segala macam kejahatan. Mereka secara alami mencari tahu sebelum datang dan tahu bahwa Tang Long tidak memiliki latar belakang apapun. Tidak peduli bagaimana mereka menggertaknya, dia tidak akan memiliki cara untuk kembali untuk membalas dendam. Mereka sebenarnya juga mendengar bahwa Tang Long memiliki tunangan yang tampan. Mereka telah minum sedikit sebelum ini dan alkohol telah mencapai kepala mereka. Mereka datang berhamburan ke arah Tang Long, tetapi sebenarnya sedang merencanakan wanitanya. Semua omong kosong itu hanyalah alasan belaka. 5, 4, 3. Tang Long merasa putus asa mengganggunya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki jalan untuk mundur. Mengambil keputusan, dia memutuskan untuk memberikan semuanya dalam satu upaya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan Xiaoxing dilanggar oleh hewan-hewan ini. Bahkan jika dia mati, dia akan membawa Yudui bersamanya. Tang Zong, masuk ke dalam. Tang Long meraih kursi roda dan mendorong Tang Zong ke dalam. 2, 1. Suara Yudui sangat dingin. Pukul dia sampai mati. Selain wanita itu, pukul mereka semua sampai mati. Botak Yudui memberi perintah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar gang kecil. Tang Long, apakah Tang Long tinggal di sini? Suara ini agak menonjol. Bahkan Yudui dan yang lainnya yang hendak menerkam tiba-tiba berhenti. Belum lagi Tang Long. Yudui dicentang dan berkata kepada salah satu anak buahnya, pergi lihat dan lihat siapa yang membuat keributan. Jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka bunuh mereka juga. Siapa yang ingin kamu bunuh? Perintah Yudui baru saja diberikan ketika suara dari luar menuju ke pintu. Pendatang baru itu berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan pakaian kasual. Dia tampak seperti seorang praktisi bela diri Dao karena matanya setajam elang, menyapu Yudui dan 4 orang lainnya dengan sekali pandang.
Dan apa yang kamu lihat? Salah satu anak buah Yudui melotot dari belakangnya. Aku akan menggali bola matamu jika kamu terus mencari. Pria lain mengancam. Pria dengan pakaian kasual melihat ke atas dan ke bawah berempat dan tertawa terbahak-bahak. Kau penjaga perbatasan. Sejak kapan penjaga perbatasan mulai bertindak dengan impunitas seperti itu di ibu kota? Dia terlalu malas untuk lebih memperhatikan orang-orang ini setelahnya dan hanya menatap Tanglong. Kamu Tanglong. Tanglong menatap orang ini. Dia juga tidak mengenalnya, tetapi kedatangan seseorang yang baru saat ini adalah sebuah kesempatan. Dia buru-buru mengangguk, saya Tanglong. Bolehkah saya tahu namamu?